Angin malam. Pemirsa, masalah keperawanan atau virginitas itu banyak yang menganggap masih merupakan sesuatu yang sakral, terutama di daerah timur seperti di Indonesia. Dan untuk kebanyakan orang, bahkan banyak pria, menginginkan yang namanya virginitas itu didapatkan dari istrinya ketika menikah. Sementara banyak orang dan juga banyak pria yang punya pemahaman yang kurang tepat tentang apa sih ciri-ciri keperawanan. Walhasil begitu menikah ngomel sendiri. Padahal istrinya atau si pasangan pengantin baru ini belum tentu tidak perawan. Apa sih ciri-cirinya kalau seorang itu masih virgin atau masih perawan? Seperti apa sih, gimana sih bisa tahu supaya nggak berantem duluan? Hari ini saya datengin pakarnya buat Anda semuanya. Ini juga biar memberikan wawasan sama cowok-cowok, pria-pria. Tar dulu, jangan ngomel dulu, lihat dulu. Ternyata Dr. Boyke akan menjelaskan panjang lebar tentang apa itu ciri-ciri keperawanan dan cerita-ceritanya. Kita beri tepuk tangan dong buat Dr. Boyke Dian Nugraha. Seneng loh, pakai bajunya udah orange. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Gimana nih yang pengantin baru? Gimana ceritanya melepaskan keperawanan Anda? Malah Ugus loh diwawancara, ternyata enak, Dok. Enak, pakai teriak-teriak nggak? Oh, jangan tanya, Dok. Kayak tetangga denger semua deh. Udah. Oke, dan satu lagi tamu Ugus. Kenapa? Udah. Kasihan jauh soalnya, Dok. Dan satu lagi tamu Uges adalah seorang novelis, penulis cerita yang lumayan terbuka tentang perempuan. Bukan lumayan lagi, sangat terbuka. Saman judulnya. Siapa lagi kalau bukan Ayu Utami. Kita bertepuk tangan. Apa kabar, Bu? Baik, terima kasih. Seneng ya? Nggak bosan di sini. Di sini kita mau ngomongin soal keperawanan. Kalau biasanya namanya Ayu, kalau udah ngomongin soal yang begitu-begitu tuh dengan bebasnya di novelnya. Hari ini kita ngomongin ya. Kita mulai dulu dengan Dr. Boyke. Ugus pengen tahu nih, banyak orang yang punya pikiran kalau yang namanya perawan itu harus ada blood di hari pertama. Kemudian spraynya nggak boleh putih. Pokoknya ciri-cirinya kalau dia nggak hari itu nggak ada darahnya berarti dia tidak perawan. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Iya. Jadi sebenarnya liang vagina itu kan ditutupi oleh himen ya, selaput darah, di mana himen itu akan robek pada hubungan seks yang pertama. Tapi kan selaput darah itu kan ada yang elastis, ada yang nggak elastis. Jadi oleh karena itu yang berdarah itu hanya 5% saja. Yang 35% itu meskipun masih perawan, masih belum pernah melakukan hubungan seks, dia tidak berdarah karena elastis atau karena apa? Selaput darahnya itu juga ketika robek tidak mengenai pembuluh darah atau pembuluh darahnya hanya kecil saja sehingga hanya berdarah sedikit dan itu di dalam liang vagina tidak sampai meluber ke sprek begitu. Oh, cuma di dalam aja. Itu seringkali seperti itu. Ketahuannya besok paginya gitu, Dok ya? Mungkin. Kadang-kadang nggak ketahuan, tapi kadang-kadang udah kecewa. Oh, lo nggak perawan, padahal nggak bisa dilihat dari itu. Yang bisa tahu tuh cuma dokter kandungan aja, nggak bisa dilihat-lihat tuh. Misalnya, tuh jalannya udah ngegang tuh, kayaknya udah nggak virgin tuh, misalnya gitu tuh kan nggak bisa tuh guys ya. Atau yang pantatnya udah turun. Emang kambing pantatnya bisa dilihat-lihat gitu kan, nggak bisa juga ya. Jadi orang suka pengen tahu gitu, apakah keperawanan bisa dilihat dari tanda-tanda fisik? Sebenarnya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Keperawanan tidak bisa dilihat dari tanda-tanda fisik. Ada cerita juga yang kalau mulutnya lebar, berarti itu sekalian mulutnya dikecil-kecilin gitu, Dok ya kalau. Katanya kalau perawan bisa juga didengar dari kencingnya. Kalau kencingnya kayak kue putu katanya bunyinya, itu masih perawan. Tapi kalau cuma kencingnya begitu katanya udah nggak perawan, itu juga nggak bener. Iya, itu jangan percaya kayak gitu kan ya guys ya. Nah, selaput darah juga bisa robek pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya jatuh dari sepeda, olahraga, kena stang ya. Itu karena olahraga taekwondo itu bisa. Tapi itu dia masih perawan asal dia tidak melakukan hubungan seks. Dan dokter bisa melihat apakah robeknya itu karena hubungan seks. Biasanya robek kalau karena hubungan seks tuh robeknya angka jam 6, jam 5 sampai ke dasar ya. Tapi kalau robek karena olahraga bisa robeknya jam-jam 2, jam 9. Apa Kan sih itu jam-jam tuh kan kayak apa? Selaput darah tuh bulat kayak gitu kan ini jamnya. Kalau robeknya jam 6 begitu ya dia sampai ke dasar. Oh nih kamu nggak ngaku deh. Kalau robeknya udah amburadul begitu pasti karena benda tumpul ya. Kalau
Tapi kalau robeknya hanya karena olahraga biasanya cuma tipis dan nggak sampai ke dasar gitu. Ini yang di studio jangan teriak-teriak aja, coba perhatikan baik-baik, jangan asal nuduh. Sekarang kita tanya sama ibu yang satu ini. Ini membicarakan tentang kayaknya kok jadi momok banget, harus virgin gitu. Kalau pandangan Ayu sendiri gimana? Mau jawaban yang serius apa enggak? Yang nggak serius. Seenak-enaknya malam ini aja gimana? Repot lah itu konsep keperawanan. Kalau kita masih muda nggak perawan dikatain, gadis nggak perawan. Kalau kita tua masih perawan, dikatain juga perawan tua nggak laku dan segala macam, judes lah. Kawinin aja. Jadi lucu karena perempuan diletakkan dalam sebuah kategori identitas perawan dan tidak perawan yang harus korespon dengan kategori waktu atau umur. Kalau dua kategori ini tidak korespondensi satu sama lain, maka menjadi makhluk aneh lah perempuan itu. Jadi kesimpulannya repot lah ya. Repot jadi perempuan kalau harus virgin gitu ya? Apa gimana? Harus di dalam kondisi tadi lu harus virgin gitu lah. Seluruh konsep ini merepotkan perempuan saya kira. Nah tapi kalau jawabannya serius, saya kira saya mau membatasi perkara ini. Saya mau membuat batasan dulu. Saya tidak mau membicarakan keperawanan sebagai dari sudut pandang yang idealistis. Saya lebih ingin membicarakan keperawanan dari sudut pandang yang lebih pragmatis atau teknis, yaitu tanda keperawanan itu tadi. Karena selama ini dalam sejarah selaput darah digunakan sebagai tanda keperawanan dan selaput darah hanya menjadi milik perempuan, maka bukti keperawanan itu hanya berlaku pada perempuan, hanya relevan pada perempuan dan tidak berlaku pada laki-laki. Nah, disinilah ketimpangan itu. Nah, ini harus kita tanyain ya. Harusnya ada perempuan bentuk tuh apa gitu. dihadapkan dengan selaput yang harus dipertahankan dan itu harus dibuktikan. Sementara laki-laki gimana kita ngebuktiin Ya dong? nggak bisa. Katanya ada juga bilang laki-laki kalau perjaka katanya dibunyiin isinya tung 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 tung. Oh, itu masih perjaka ting ting, itu juga sama aja bohong. Perjaka tung tung itu. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Laki-laki itu hanya bisa mengaku kalau dia itu sudah tidak perjaka kalau dia cerita bahwa dia pernah melakukan hubungan seks. Dia tidak punya selaput. Itu mesti diingat juga. Jadi susahlah untuk mencari laki-laki yang masih perjaka. Ya, justru itu dari disinilah ketimpangan itu terjadi. Nah, persoalannya perkara yang sifatnya fisik ini kemudian diidealisasi menjadi suatu nilai sakral dan nilai ideal. Nah, nilai ideal inilah yang menurut saya menurunkan banyak nilai bawahannya dan peraturan-peraturan yang akhirnya merugikan perempuan karena ya kan? Harga dia kemudian Tapi kalau dihitung dari lu sendiri jadi perempuan nih, gue memang sudah perempuan. Iya, Mungkin besok mau menjadi laki-laki. I'm not finished. Lu kan perempuan sekarang diposisikan begini, sebenarnya pengen ngasih masukan lagi. Udah dong jangan ngomongin itu, apa let's talk about it gitu loh. Maka kalau saya di sini ya harus mengomongkan itu karena diundangnya untuk itu sih. Iya, bayar untuk itu sih. Maksudnya oke, let's kita deal dengan itu, apa udahlah jangan diomongin, nggak penting kok gitu. Penting apa enggak gitu. Loh, saya mau mengatakan bahwa idealisasi terhadap keperawanan itu tidak relevan atau tidak banyak manfaatnya bagi perempuan, malah banyak kerugiannya. Oke. Tentang manfaat dan kerugian, lo emang pintar ngomong, lo gila. Oke, tentang kerugian dan manfaatnya buat perempuan. Kita juga bisa menipu laki-laki, tapi laki-laki kadang-kadang senang ditipu. Saya akan lihat apa tipuan yang akan bisa diberikan perempuan kepada laki-laki. Salah satunya dengan operasi tentunya. Nanti kita akan bicarakan tentang operasi selaput darah. Untung gue udah nikah. Jadi pertanyaannya bisa mudah dijawab. Terus ini, kita bicara soal tadi kan mungkin gak sih kasih contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ayu bisa ngasih contoh yang dilihat nih di kehidupan yang nyata yang kayaknya memberatkan perempuan gitu loh. Kalau dari zaman dulu kita banyak dengar cerita tentang perseteruan dua keluarga atau dua suku karena tidak ada tanda keperawanan itu pada pengantin perempuan. Tetapi saya kira wacana yang sama masih berlaku sampai saat ini. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada seorang penyanyi laki-laki yang sekarang sudah almarhum yang menikah dan bercerai hanya beberapa hari dengan memberi alasan bahwa istrinya tidak perawan. Barangkali ada alasan lain ya, tapi bahwa itu dipakai di depan publik menurut saya itu masih agak menunjukkan bahwa masyarakat kita masih juga menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral. Terus kedua saya kira saya mungkin perlu konfirmasi kepada Dr. Boyke. Yang saya dengar adalah bahwa untuk menjadi istri seorang militer atau mau masuk menjadi kowat, itu harus ada tes keperawanan itu.
Berlaku dok sampai sekarang ya? Sampai saat sekarang ini kalau mereka mau menjadi kowal begitu ya, itu dilihat dulu, dites memang Diapain ngetesnya, jadi periksa oleh dokter kandungannya bahwa dia itu sudah ada robekan atau belum. Yes. Dibuka sama dokternya. Iya. Itu enak sekali dokter itu ya. Setiap perempuan yang Bosan masuk lagi kok. dokter. Dan saya pikir juga itu memang ya itu gender ya sebenarnya kan. Kenapa kalau calon-calon hak individu gitu ya Mas ya? calon-calon Mas. yang Dimanggilnya Mas, maaf ya. calon-calon untuk polisi ataupun apa kan nggak dites keperjakaan. Kenapa Iya. kalau untuk yang wanita harus tes keperawanan? Saya Kenapa kira itu kira-kira juga- ya dok ya? Saya kira tidak tahu ya dasarnya apa. Mungkin hanya mengikuti Jadi saja. kita harus cari nih akarnya siapa sih yang punya kerjaan sebenarnya nggak relevan gitu. Jadi kalau tiba-tiba kalau masih virgin berarti dia perkasa gitu ya. Iya, Kan nggak kali, juga ya. gitu Oh juga. barangkali begitu Kali juga dok ya? dikaitkan dengan kali kalau udah nggak virgin takutnya nanti jadi wanita militer yang nakal, jadi will dan sebagainya. Tapi kan itu semua tergantung pada kepribadian dia masing-masing kalau Betul. menurut pendapat saya ya. Betul, iya.